Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di dalam kajian kita, kajian Tazkiyatun Nafas, dan di kesempatan yang lalu kita sudah mengatakan bahwasanya di segmen terakhir ini kita akan membahas ya secara terperinci di dalam beberapa menit ke depan tentang kaidah selanjutnya di dalam menyucikan jiwa, yaitu at-takhliyatu wat-tahliyatu, ya, mengosongkan dan menghiasi. Apa yang dimaksud dengan mengosongkan dan menghiasi? Maksudnya di sini adalah mengosongkan jiwa atau membersihkan jiwa, ya, diri kita atau hati kita dari berbagai macam dosa dan perbuatan maksiat. Ini yang dimaksud dengan mengosongkan, ya, atau at-takhliyatu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Sedangkan at-tahliyatu artinya adalah menghiasi jiwa kita, menghiasi diri kita, menghiasi hati kita setelah kita membersihkannya dari noda-noda dosa, noda-noda kesyirikan dan berbagai macam kemaksiatan. Setelah itu, setelah jiwa ini menjadi bersih dari berbagai macam noda-noda kemaksiatan, setelah itu kita hiasi jiwa ini dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan perbuatan kebajikan, dengan amal-amal saleh, dengan akhlak yang mulia, ya, dan dengan berbagai macam hal yang bisa membuat jiwa ini indah, jiwa ini menjadi semakin bersih dan terjaga kemurniannya. Kaum muslimin sekalian, di dalam poin atau di dalam kaidah ini kita akan memberikan atau kita akan menjelaskan dua poin penting, ya, khususnya di dalam kata at-takhliyatu. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang kemaksiatan. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan tentang at-taubah, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu tentang kemaksiatan. Apa yang dimaksud dengan kemaksiatan? Apa makna dari kemaksiatan itu sendiri? Kemaksiatan secara bahasa, ya, itu telah didefinisikan oleh para ulama bahasa. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Manzur. Al-Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab itu mendefinisikan maksud dari kemaksiatan. Beliau mengatakan al-isyanu khilafut ta'ah. Isyan atau kemaksiatan adalah lawan dari ketaatan. Ya, jadi kalau seandainya taat itu adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan adalah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia lawan kata dari kemaksiatan. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab. Adapun secara istilah syar'i, maka para ulama juga telah memberikan definisi yang mungkin hampir sama atau sama dengan definisi yang disampaikan oleh Ibnu Manzur tadi di dalam kitab Lisanul Arab. Ya, yaitu definisi yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan di dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan al-ma'siyatu hiya mukhalafatu al-amri syar'i. Maksiat atau kemaksiatan adalah mukhalafatu al-amri syar'i, melanggar perkara syariat. Ya, melanggar perkara syariat atau melanggar perintah syariat. Ini kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kemudian beliau mengatakan faman khalafa amrallah alladzi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu faqad asa. Beliau memberikan contoh. Contoh dari kemaksiatan, kata beliau, adalah barang siapa yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkannya maksudnya, ya. Yang mana perintah tersebut merupakan perintah yang dengannya Allah mengutus para rasulnya. Yaitu perintah yang dibawa dan disampaikan oleh para rasul kepada kaum yang mana rasul-rasul tersebut
diutus kepada mereka. Jadi ketika seseorang melanggar